Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kadernya di pertemuan ke-12 ya. Ini lanjut dari yang kemarin, materi kemarin tentang game teori ya, dari permainan. Ini lebih ke arah contoh soalnya. Nanti kaget. Mulai aja kita. Nah, diulang sedikit ya kemarin. Pengertiannya yaitu suatu pendekatan yang matematis ya untuk merumuskan situasi persaingan atau kompetisi dan konflik antar berbagai kepentingan. Mbak Dia ini tak suruh nulis tabel loh ya. Oke, aplikasinya ini tentang contohnya manajer pemasaran ya, yang bersaing merebutkan bagian pasar ya, tentang strategi pemasaran sampai dengan permainan olahraga catur yang dalam strateginya ingin memenangkan permainan. Ya, ini dari kompetisi mas. Jadi dua pemain atau lebih, terus jumlah keuntungan dan kerugian, zero sum game dan non zero sum game. Jadi apa nanti tak suruh nulis di papan tulis. Oke, contohnya ini dari permainan dengan jumlah pemain dua pemain atau lebih, ya. Unsur-unsurnya yang pertama metrik permainan atau payoff yang kemarin dibahas ya, yang ada tabel angka-angkanya itu menunjukkan hasil atau bisa berupa aktivitas uang, market share atau pengasuh pasar, atau kegunaan dari satu permainan dengan berbagai strategi yang berbeda. Yang kedua unsurnya strategi permainan dari masing-masing pemain dua atau lebih ya. Jadi masing-masing pemain punya strategi sendiri. Yang ketiga aturan permainan itu bisa memilih strategi dan permainan berulang atau enggak. Terus yang keempat nilai permainan dikatakan adil atau fair ya apabila nilainya 0 dan atau tidak ada pemain yang menang atau yang kalah dan tidak adil atau unfair apabila nilainya bukan 0 ya. Ini prinsipnya dari permainan. Nilai 0 itu adil, bukan 0 nggak adil. Strategi dominan ini apabila setiap payoff dalam strategi superior terhadap payoff atau nilai hasil yang berhubungan dalam suatu alternatif pilihan strategi. Lebih jelas di contoh soal ya. Strategi optimal mencari posisi yang menguntungkan. Kegunaannya apa? Konsep dari permainan. Ini yaitu mengembangkan suatu kerangka untuk analisis pengambilan keputusan ya dalam suatu situasi persaingan dan kompetisi. Terus yang kedua menguraikan suatu metode kuantitatif yang sistematis yang berhubungan dengan angka. Terus memberikan gambaran dan penjelasan fenomena situasi persaingan tertentu.
Yang kemarin udah sebenarnya ya, dari tahun ini tinggal review aja. Permainan ini tipe game teori ini dikenal dengan dua strategi yang utama, ada strategi murni dan strategi campuran. Ya. Strategi murni ini diibaratkan pemain baris, ya, atau masing-masing player maksimisasi, yaitu pemain yang berusaha memaksimalkan keuntungan yang akan identifikasi strategi optimal melalui kriteria maksimisasi minimisasi, yaitu mencari nilai minimum baris dan dari nilai minimum baris kemudian dicari nilai maksimum, ya. Nanti di contoh soal. Terus kalau pemain kolom itu minimizing player, yaitu pemain yang berusaha meminimumkan kerugian, akan menggunakan strategi optimal melalui kriteria minimax, ya. Itu mencari nilai maksimum kolom dulu, dan dari nilai maksimum itu kemudian dicari nilai minimum. Itu terus selanjutnya apabila hasil dari penerapan kriteria maksimin dan penerapan kriteria minimax itu menghasilkan nilai yang sama, maka permainan berakhir atau mencapai titik equilibrium. Disebut juga saddle point, ya. Yang di Zoom nggak ini ya, muncul ya? Misalnya. Di Zoom PPT-nya masih tetap 1. Nurlail ini saudaranya. Loh, enggak, itu saudara kandung atau enggak nih? Beda, mana? Oh, maaf. Iya, ya. Ya, ya, ya. Sudah, kamu sudah. Yes, oke. Oke, contoh ya. Ini diketahui matriks. Oke. Diketahui matriks payoff atau hasil permainan dari dua pemain, ya. Pemain A sama pemain B, ya. Ini pemain A sama pemain B, ya. Pemain A punya strategi A1 sama A2, pemain B punya strategi B1, B2, B3. Ya. Ini. Nah, dari sini dihitung nilai maksimin dan minimax, ya. Oh, bedanya baris sama kolom ya. Ya. Kalau baris ini, kalau kolom ini ya. Ya. Yang hitung nilai maksimum dulu dari baris pemain A. 2, 9 sama 3 paling kecil berapa? 2, 9 sama 3 paling kecil? 2, terus ini minum baris. 7, 8 sama apa paling kecil? 4, tulis ini, ya. Udah ya, nilai minimum ya dari barisnya ini ya. Nah, setelah ditentukan nilai minimum, terus ditentukan nilai maksimum. Paling besar berapa? Antara 2 sama 4. Tandai nilai maksimin. Paham ya? Nah, terus sekarang hitung yang kolom. Ini yang kolom namanya minimax, ya. Hitung yang paling besar dulu, terus sebetulnya paling kecil, ya. 2 sama 7 paling besar? 9 sama 8? 3 sama 4? Paling kecil 8, 7, 9, 4. Ini strategi murni karena nilainya sama, 4 sama 4. Nggak perlu dilanjutkan lagi. Nah, ini nanti ada strategi campuran
yang harus ketemu untuk titik equilibrium. Nah, ya, ini dari matriks payoff, ya, tabel lagi dari pemain. Pemain A sekarang kita tambah lagi satu strategi dari A3, yang B tetap B1, B2, B3, ya. Ini sekarang mulai sebagai campuran ya, teman-teman ya. Jadi tetap ya, ini 2 paling kecil ya, ini paling kecil 4 ya, 3, 6, 8 paling kecil 3 ya. Nilai paling besar antara 2, 4, 3, 4 tetap ya. Maksimin. Kalau baris maksimin. Nah, intinya baris maksimin, nilai yang paling kecil dulu, terus yang paling besar yang mana gitu ya. Kalau tolong minimax. Minimax ya. Bukan sana max ya. Minimax. Minimax intinya nyari yang paling besar dulu, terus yang paling kecil yang mana gitu. Ya. Ini 4 sama 7 ya. Nah, ini kan nggak sama nih. Jadi harus dicari melalui strategi campuran. Oke. Dari contoh tadi, diketahui bahwa nilai maksimin 4 ya. Nggak sama dengan nilai minimax 7 yang tadi 4 sampai 7. Jadi strategi murni nggak dapat diterapkan dan permainan belum berakhir ya, karena belum ditemukan titik pelana atau titik equilibrium atau saddle point. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan strategi campuran dengan menerapkan terlebih dahulu aturan dominan. Ya. Dari tabel tadi diketahui bahwa strategi B2 didominasi oleh B1, sehingga B2 bisa didapatkan dari matriks. Ya. Ya, B2 yang paling besar dihilangkan ya. Nanti ini kenapa dihilangkan? Karena nilainya paling besar ya. B1 sama B3 masih dipertahankan. Nah, setelah kolom B2 dihilangkan, diketahui juga bahwa strategi A1 didominasi oleh strategi A2 maupun A3, maka strategi A1 dapat dihilangkan. Ya. Ini A1 dihilangkan, yang dipilih A2 sama A3, yang paling dominan A2. Ya. Kenapa? Karena A1 nilainya paling kecil. Kalau ini yang dihilangkan paling besar, ini yang dihilangkan paling kecil. Ya. Dengan aturan dominan, maka dapat mengurangi ukuran matriks dari 3 kali 3 tadi menjadi 2 kali 2 ya. Jadi tabel gini. Ya. Jadi kan B2 dihilangkan sama A1 dihilangkan, jadi 2 kali 2 ya. 1, 2, 1, 2. Jadi 2 kali 2 ya. Oke. Nah, dari tabel di atas kita bahwa nilai maksimum 4 dan minimax 7 tetap ya. Cuman ada satu strategi B sama satu strategi A dihilangkan. Maka strategi campuran mulai berjalan untuk pemecahannya. Ada 4 metode, grafis, analitis, algebra matriks, sama linear programming. Yang paling mudah ini analitis persamaan. Kita nanti bahas tentang analisis persamaan aja. Ini metode analitis ya. Oke, ini Mbak Dia. Mbak Dia, bisa bantu tuliskan di papan. Astos ya, tulisnya bagus. Tabelnya deh.
Iya, warna biru mas itu. Udah cocok ya? Iya. Yang nggak besar nggak ya? Ini biar kelihatan. Yang besar. Dari soal yang tadi kan? Iya, soalnya udah ada yang dengan strateginya aja. Nah, ini. Anu ya? Nggak terang ya? Jadikan konten Pak, dos mata kuliah RO, staf personal. Ya, ini. Harta, tapi tak punya. Ayo, Bentar ya teman-teman di ruang Zoom ya. Saya masih nulis di papan, bantu sama temennya.
Sudah. Terima kasih. Lanjut ya. Sekarang saya pemain yang menang ya. Lagi tas P. P. Terus yang ketiganya yang sebenarnya dianggap satu P ya. Ya. Sedangkan untuk pemain B ya, dianggap menggunakan strategi B1. Maka mulai dilakukan tujuh P dikali tambah yang kali satu P. Bagaimana? P ini ya, tujuh P ditambahkan 3 dikalikan 1 P. Jadi A itu sebenarnya P probabilitas. Kalau A3-nya jadi satunya 1 P. Jadi 7 P plus 3 dikalikan 1 P. Oke, kita makan 3 kali 1 Kami 3 P. Tahu ya? Disederhanakan nah, P per 3 P. 7 P per 4 P ya. 3 per 4 P ya. Sederhanakan ya. Bila pemain game menggunakan satu JP3, banyak tidak pakai satu saja. Maka keuntungan yang didapatkan adalah ini 4 P plus rata
4T tambahkan 8 min 8. Ya, sama dengan disederhanakan 8T kurang 4T 4T ya. 4T ya. Ya. Nanti minimal ada dapatkan menyamakan kedua payoff. Ya. Jadi yang ini sama ini. 3 terus komunikasi ya. 3 plus 4T sama dengan ya sama dengan 8 min 4T. Jadi 4T tambah 4T 4T sama dengan 8 kali 3. Nah, iya. Oke, sama dengan 5. P sama dengan sama dengan 5 bagi 8. Ya, dipresentasikan satu min P-nya berapa? Ini P ini ya, ada di A2 ya. 1 min P sama dengan ini biar 100%. 100 kali 6 jadi 7,5. Iya. Nah, ini ada bisa di gampang. Jadi kalau bisa 100%, ini harus dapat lebih. Jadi pakai bagi A3. Nah, terus keuntungan 7P didapatkan 3 kali dengan P ya. Laba keuntungan P ditambahkan 3 kali 1 min P. 7 dikalikan P-nya berapa? Kan 3 dikali 1 berapa? Jadi kan 1 kali ditambahkan 3 kali 8 hasilnya iya. Ngerti? Iya, Pak. Ada yang pernah menambahkan? Apa sama? Jadi itu susah. Ya, atau B dari kita hitung B tadi. B-nya itu simbolnya I, kalau B3-nya 1 I. Habis ini. Yang ini dulu nggak? Mas siapa? Ini semua dari. Sudah. Nah, sekarang pemain B ya. Pemain B ini asumsi pemain yang kalah ya. Pemain A yang menang, ya. Ini pemain baris. Pemain O.
Zoom-nya sama matikan dulu ya teman-teman ya. Maksudnya mau habis bisa masuk, tolong masuk lagi ya. Mbak, tolong bisa info teman-temannya Mbak. Saya matikan dulu Zoom-nya, bisa masuk lagi ya. Oke, cara pemain B ya. Nah, pemain B menggunakan video satu ya. Ya. Dengan simbolnya ini. Ya. Jadi bedikannya satu menti ya. Kalau A simbol T, T simbol I. Satu dari I, bedikannya satu menti. Jika pemain A menggunakan bintang dua, ini maka yang menjadi B adalah pada dia ngomongkan itu kemudian tujuh I plus 4 dalam bentuk I. Dari mana? I ya. Misalnya I ya. I plus 4 4 I sama dengan 4 plus 3 I kalau 4 I 3 I ya. Terus bila pemain A menggunakan nilai 3, nah, kerugian yang harus adalah 3 I plus 8 dikalikan 1 I plus 8 dikalikan 1. Ya. Berapa? Ya. Serikat 5 pemain B diberikan dengan harus lagi ya. Ini jadi sama dengan 8 yang mati. Jadi bersamaan. Batas kaki sama dengan 8 yang mati. Kaki sama dengan mati. 8 ya. Ini sama dengan sama dengan I. Masuk? Berapa persen?
persen dari 5%. Jadi kepentingan kemudian ya, jadi 7i plus 4 turun ya. Ini juga turun tadi. Dikalikan. Tambahkan 4 dikalikan. Ya. Sama nggak? Dalam keluarga saya ya seperti itu. Dari keluarga di atas dapat disebutkan bahwa data sekitar kurang sudah selesai karena nilai sama antara komponen. Ya. Ada yang nanya kan? Ada yang nggak paham? Dicermatin dulu, silakan. Oh iya, bentar, suruh saya ganti. Diperhatiin dulu, dicermatin. Nah, saya tutup dulu ya. Nah, diperhatiin dulu, ada yang tanyakan nggak? Tiga a lima ya. Sudah Mbak, Denisa? Coba. Absensi dicoba ya teman-teman ya. Bisa nggak? Oh, yang di ruang Zoom ada yang ditanyakan? Ini ya, kalau di foto ya, buat teman-temannya ya. Ini ada yang jelas. Gimana, udah jelas semua?
Mana ditanyakan nggak? Udah paham belum? Nah, setelah UTS itu udah berikan tugas belum ya? Sudah ya? Teori antrian. Kenapa? WS-nya. Ya rahasia. Udah belum? Ya kemarin udah belum ya? Oh, belum? Udah. Yang teori antrian ya? Ini kita ada ini teori antrian, game teori, CPM 4 materi ya. Jadi 13, 14, 15 itu 2 materi lagi. Yang ini nggak saya kasih tugas dulu lah, nggak apa. Nggak ada tugas dulu yang ini ya, materi kali ini. Untuk minggu depan aja tugasnya. Banyak. Kalau banyak itu tambahin lagi biar enak. Gitu. Datanya sampai WS gitu ya. Oke. Oke ya, udah paham semua ya, teman-teman ya. Gampang kan ya? Kayak dari mana mereka dasar ya? Apa? Masih utang ke Indonesia dia. Masih utang belum ngasih aku surprise. Oke ya, kalau udah paham semua, saya kiri ya, teman-teman. Terima kasih udah mengikuti kuliah. Maaf kalau salah kata, ya. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.